بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak sekalian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar ya dari jalan-jalan yang batil dan salah dan keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa besar mengajarkan kepada kita din Islam ini, agama Islam ini sampai benar-benar sempurna. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Imam Syaukani rahimahullah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa hukum tentang masalah jenazah ya, yang mana fikih jenazah ini selalu diletakkan oleh para ulama di akhir-akhir kitabus shalah. Ya, di akhir-akhir pembahasan kitab salat. Nah, setelah itu biasanya para ulama akan membahas tentang masalah zakat, ya, tentang masalah zakat. Karena zakat ini selalu disandingkan di dalam Al-Qur'an atau sering disandingkan di dalam Al-Qur'an dengan salat. Ya, wa aqimus shalah wa atu az-zakah. Ya, seperti itu. Berapa kali Allah ulang-ulang, banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an disandingkan antara salat dengan zakat. Ya. Begitu pula dalam hadis-hadis, ya, Rasulullah ketika menjelaskan tentang rukun Islam, maka beliau mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima pondasi, 5 perkara. Yang pertama tentunya adalah 2 kalimat syahadat, ya. Kemudian yang kedua kata beliau adalah salat, mendirikan salat. Nah, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Nah, maka dari itulah para ulama pun dalam kitab-kitab fikih mereka mengikuti Al-Qur'anul Karim dan mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meletakkan pembahasan masalah zakat setelah salat. Ya. Nah, begitupun Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Durarul Bahiyah ini. Nah, kita lanjutkan, kita baca kitabnya. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya'in ala naili ridhak. Kitabuz zakah. Ya. Kitabuz zakah tajibu fil amwalil lati sata'ti idza kana al maliku mukallafan. Kata beliau kitabuz zakah yaitu kitab penjelasan tentang masalah zakat. Nah, dari sini beliau langsung menjelaskan tentang hukumnya. Ya, karena sekali lagi kitab Durarul Bahiyah ini adalah kitab mukhtasar, Bapak-bapak sekalian, kitab ringkasan, ya. Makanya beliau bahas ringkas-ringkas saja, tidak diperpanjang oleh beliau, ya. Jadi setelah beliau buka dengan pembahasan kitabuz zakah, beliau langsung mengatakan tajibu fil amwal allati sata'ti. Kata beliau zakat itu hukumnya wajib. Ya, zakat itu hukumnya wajib. Fil amwal allati sata'ti. Wajib pada jenis-jenis harta yang akan dijelaskan, yang akan datang penjelasannya, ya. Jadi zakat hukumnya wajib ya pada harta-harta yang insya Allah nanti akan datang penjelasannya, kata beliau rahimahullah ta'ala. Allahu alam. Tapi sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang wajibnya zakat dan harta-harta apa saja yang wajib dizakati, terlebih dahulu kita akan menjelaskan sedikit Pak ya tentang keutamaan zakat. Ya, tentang keutamaan
keutamaan zakat. Banyak sekali keutamaan zakat yang bisa kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kata para ulama, setiap keutamaan ya yang menjelaskan tentang sedekah itu pun termasuk keutamaan zakat. Kenapa, Pak? Karena antara zakat dan sedekah umum dan khusus. Sedekah itu lebih umum daripada zakat. Ya, kenapa? Karena sedekah itu mencakup zakat yang wajib dan juga mencakup sedekah yang sunnah. Tapi kalau kata-kata zakat biasanya itu yang wajib-wajib saja. Ya, tapi kata-kata sedekah itu bisa mencakup yang wajib yaitu zakat, bisa juga bermakna sedekah sunnah. Nah, maka kalau kita temukan dalil-dalil tentang keutamaan sedekah, itu secara tidak langsung adalah dalil tentang keutamaan zakat, ya. Jadi banyak sekali dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dulu, di antara keutamaan zakat, bahwasannya zakat itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ciri-cirinya mereka yang mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka harus kita mengeluarkan zakat. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu tanda dia tidak bertakwa kepada Allah. Karena takwa artinya apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sekarang pertanyaannya, zakat perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Artinya orang yang bertakwa kepada Allah pasti dia menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Alif Lam Mim kata Allah, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Pada ayat ketiga Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan atau mengeluarkan infak, zakat dari harta-harta yang Allah berikan kepada mereka. Ya, dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, kata Allah. Jadi mereka yang menunaikan zakat, ya, itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaan zakat pula, bahwasannya zakat itu menjadikan harta kita berkembang, ya, berkembang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkah tentunya di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang haramnya riba, ya, di situ Allah selipkan tentang masalah zakat, Pak, tentang masalah sedekah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghancur leburkan riba. Ya, dan memang riba ini meskipun di awalnya banyak tapi ujung-ujungnya akan binasa. Ya, silakan diperhatikan orang-orang yang bermuamalah dengan riba, pasti ujung-ujungnya hartanya hancur, ya. Kalaupun hartanya secara zahir masih banyak tapi tidak diberkahi oleh Allah, dan di antara tanda tidak diberkahi banyak, ya, hal-hal negatif yang dia rasakan, yang dia dapatkan, ya, mungkin musibah di agama dia ataupun musibah dunia dia yang dia dapatkan, ya. Banyak sekali kita temukan orang-orang semacam itu. Yamhaqullah riba, karena ini adalah janji Allah, Allah akan menghancurkan riba. Kemudian diselipkan oleh Allah, ya, tentang masalah sedekah, tentang masalah sedekah dan zakat, Allah katakan wa yurbis sadaqat, dan Allah akan mengembangkan sedekah. Ya, termasuk di dalamnya zakat berarti. Jadi zakat adalah sebab harta kita dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga di antara dalil bahwasannya zakat itu akan menjadikan harta kita berkembang adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, artinya sebaliknya sedekah itu akan menambah harta seseorang. Nah, kemudian di antara keutamaan sedekah atau zakat pula, bahwasanya zakat itu pahalanya ratusan kali lipat, ya, ratusan kali lipat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah juga, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha
wallahu wasi'un alim. Kata Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan bersedekah atau berzakat. Ya, kamathali habbah, itu perumpamaannya seperti satu biji benih yang dia tanamkan, ya, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 ranting, ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap ranting ada 100 biji. Tanam padi, Pak, ya, padi itu tumbuh ada 7 ranting, setiap ranting ada 100 biji. Berapa kali lipat? 700 kali lipat. Itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala sedekah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan zakat pula, ya, adalah bahwasanya sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ciri-ciri orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya, orang yang mengeluarkan zakatnya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim yang kita hafal bersama atau kita sering dengarkan bersama, yaitu sabda beliau, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seorang yang dia menginfakkan, menyedekahkan, mengeluarkan zakat hartanya, ya, maka dia sembunyikan, enggak dia kasih tahu orang, dia sembunyikan, ya, karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Orang seperti ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan zakat pula adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, shadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb, sedekah atau zakat yang dikeluarkan diam-diam secara sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan, ya, maka itu akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa meredam murka Allah dengan kita mengeluarkan zakat, ya, kita bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab, ya, Pak, ya, Allah menurunkan sebagian ujian, ya, musibah itu gara-gara banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwasanya di antara sebab kemarau panjang, paceklik, ya, kekurangan makanan dan seterusnya, itu karena banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dan masih banyak keutamaan zakat yang lainnya, tapi ini sudah cukup, ya, untuk menjelaskan kepada kita tentang banyaknya keutamaan zakat ini. Barakallahu fikum. Nah, kemudian, ya, kita kembali kepada pembahasan beliau. Beliau katakan di sini, tajibu fil amwal allati sata'ti, bahwasanya zakat itu hukumnya wajib. Dan wajibnya zakat ini dalilnya Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma' para ulama. Ya, jadi dalilnya tegas dalam 3 landasan hukum Islam. Dari Al-Quran banyak sekali dalilnya tentang masalah wajibnya zakat di dalam Al-Quran. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakat, itu beberapa kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Ya, silakan dibuka baca Al-Quran, itu banyak sekali dalil tentang wajibnya membayar zakat. Di antaranya juga firman Allah, khudz min amwalihim, dalam surat Al-Baqarah At-Taubah, Allah katakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka, maksudnya zakat harta mereka, ya, tutahhiruhum, yang bisa membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, ya, mensucikan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib zakat itu tidak ada perbedaan di antara para ulama. Qur'annya banyak, ya, dalam Al-Baqarah, dalam surah At-Taubah dan seterusnya. Adapun dalam hadis juga banyak. Ya, di antaranya hadis tadi yang sudah kita singgung, Rasulullah mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, hadis Ibnu Umar, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di salah satunya adalah zakat. Kemudian hadis Jibril, hadis Umar bin Khattab tentang Jibril tatkala beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang. Hadis kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyahnya, ya, panjang. Di antara isinya adalah perkataan Jibril. Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang
Islam. Maka Rasulullah mengatakan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian Nabi Muhammad adalah utusannya, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat, kemudian berpuasa dan berhaji bagi yang mampu. Ya, jelas dalil-dalilnya dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak sekali dalil tentang ancaman-ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidak membayar zakat. Banyak sekali ancaman-ancamannya. Ya, dalam Al-Quran pun ada beberapa ancaman. Dalam surat At-Taubah, bagaimana ancaman bagi orang-orang yang tidak membayar zakat. Kata Allah, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ya, orang-orang yang menimbun emas dan perak, maksudnya harta-harta mereka, kemudian dia tidak infakkan di jalan Allah, maka kasihlah dia kabar gembira dengan azab yang pedih. Ya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Ya, yang mana pada hari itu emas-emas dan perak mereka itu akan dipanaskan di dalam api neraka, kemudian digosok kemana? Ke dahi mereka, kemudian ke sini, ya, tubuh-tubuh lambung-lambung mereka dan punggung mereka digosokkan. Wal'iyadzubillah. Ini hukuman bagi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Begitu pula orang yang tidak mau bayar zakat hewan ternak. Itu ada ancamannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Nah, adapun ijma' jelas, tidak ada khilaf di antara para ulama dari zaman Rasul sampai zaman kita sekarang tentang wajibnya bayar zakat. Bahkan para ulama mengatakan wajibnya zakat termasuk amrun daruri, perkara yang tidak boleh orang itu nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, nggak dikasih uzur. Ya, tidak ada uzur bagi orang yang mengatakan zakat nggak wajib, enggak. Ya, kalau dia dari kecil sudah beragama Islam, kemudian dia mengingkari wajibnya zakat, kafir. Ya, amrun daruri kata para ulama, ya maklum minad din bid darurah. Satu yang wajib harus diketahui, tidak ada uzur bagi orang yang nggak tahu. Ya, nggak ada alasan nanti di akhirat saya nggak tahu ya Allah wajibnya zakat, enggak. Ya, orang yang mengingkari zakat kafir, kecuali orang yang baru masuk Islam diajari. Ya, sudah diajari, ini dalilnya. Kalau dia beriman, alhamdulillah. Kalau nggak beriman, murtad lagi dia. Ya, kafir lagi dia. Jelas wajibnya zakat ini. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Jadi jelas wajibnya zakat dari Al-Quran, dari hadis, begitu juga ijma' para ulama. Nah, akan tetapi ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita ketahui, wajibnya zakat itu tidak sembarangan. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam ini agamanya terlalu banyak kewajiban ngambil harta umatnya, tidak. Ya, akan kita jelaskan bahwasanya wajibnya zakat itu ada syarat-syaratnya yang dijelaskan oleh para ulama, syurutu wujubiz zakat. Nah, akan kita jelaskan di sini syarat-syarat wajib zakat. Ya. Di dalam hukum Islam, dalam pembahasan apa saja itu pasti akan ada selalu syurut-syurut, syarat-syarat sah. Syarat-syarat wajib. Ya, tidak serta-merta suatu itu Allah wajibkan tanpa ada syarat, enggak ada itu. Ya, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi baru dikatakan dia wajib. Ya. Nah, jadi kita bahas ini. Syurut wajib atau syarat-syarat wajib zakat secara garis besar ada dua, Pak. Syarat-syarat wajib zakat secara garis besar ada dua. Yang pertama, syarat-syarat yang harus terpenuhi pada orangnya. Orang yang wajib zakatnya. Saya ulangi, yang pertama adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi pada orangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hartanya. Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hartanya. Kita mulai dari yang pertama, ya. Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada orangnya dulu. Ya, orang yang bagaimana sih yang wajib zakat? Itu kata para ulama ada syarat-syaratnya. Yang pertama, sepakat ulama,
syarat wajib zakat pada orangnya adalah dia harus beragama Islam. Kalau orang kafir wajib zakat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena di antara tujuan zakat adalah membersihkan dosa orang yang mengeluarkannya. Sekarang pertanyaannya, orang kafir ya bisa nggak dibersihkan dosanya? Tidak, kecuali masuk Islam. Nah, kalau dia masuk Islam baru wajib. Ya, tapi kalau dia belum masuk Islam maka nggak wajib bayar zakat. Karena zakat tadi kata Allah dalam surat At-Taubah tadi, khudz min amwalihim tutahhiruhum, ya, untuk membersihkan mereka. Dan orang kafir tidak bisa dibersihkan kecuali dengan masuk Islam. Ini syarat yang pertama, ya. Syarat yang kedua adalah al-hurriyah. Orangnya harus merdeka. Ya, syarat yang kedua, orang tersebut harus merdeka. Maksudnya merdeka adalah lawan dari budak. Ya, budak, ya, itu hamba sahaya. Jadi kalau budak wajib nggak zakat? Tidak. Kenapa, Pak? Siapa yang bisa jawab? Kenapa budak itu nggak wajib zakat? Hah? Siapa yang bisa jawab? Betul, ya. Jazakallahu khairan. 100 untuk Kak Hadi, ya. Kata para ulama, kenapa budak nggak wajib berzakat? Karena harta dia itu milik tuannya. Ya. Karena harta budak itu milik tuannya. Ya, ini luar biasanya, ya. Jadi kalau antum punya budak, bukan hanya dia yang antum miliki, harta yang dia cari juga jadi milik antum. Ya, makanya kalau antum mau jual budak antum, jual saja, hartanya itu punya antum. Ya, misalnya antum punya budak, ya, 10 orang, semuanya bekerja. Ya, satunya punya motor, satunya punya mobil, satunya punya rumah misalnya, ya. Ya, sudah, kerjalah antum, kerjalah. Sudah selesai dia dijual, ya, hartanya punya antum. Hartanya punya antum. Ya, itu hukum dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu kata para ulama, budak itu tidak wajib mengeluarkan zakat karena harta yang dia miliki itu jadi punya tuannya. Nah, tuannya lah yang akan membayarkan zakat tersebut kalau digabungkan dengan harta-hartanya sudah sampai syarat-syaratnya. Wallahu a'lam. Ini syarat yang kedua. Sepakat ini Islam, ini ulama sepakat, ya, hurriyah harus merdeka. Ini jumhur ulama, betul ada sebagian yang tidak mengatakan bukan syarat. Allahu a'lam. Kemudian ada 2 syarat lagi yang mana ulama khilaf. Ya, ini yang sering kita kenal dengan istilah mukallaf. Ya, orang mukallaf itu ada 2 syaratnya, Pak. Apa? Yang pertama, dia berakal. Yang kedua, baligh. Nah, berakal, akil baligh, ya, berakal dan baligh. Apakah ini syarat wajibnya zakat atau bukan? Ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Ya, pendapat pertama mengatakan bahwasanya akal dan baligh itu bukan syarat wajibnya zakat. Bukan syarat wajibnya zakat. Artinya apa, Pak? Artinya anak kecil kalau dia punya harta, dia harus mengeluarkan zakat meskipun belum baligh. Kenapa? Enggak disyaratkan harus baligh. Ya, begitu pula kalau orang gila dia punya harta, ya, dia pun harus mengeluarkan zakatnya karena bukan syarat, sekali lagi. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ajib kan? Ini pendapat mayoritas ulama, jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, mayoritas ulama. Dan ini diriwayatkan dari jumhur sahabat seperti Umar, Aisyah, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya akil baligh, berakal dan baligh itu adalah syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat. Artinya orang yang gila itu enggak wajib, harus berakal. Anak kecil itu enggak wajib mengeluarkan zakat, dia harus baligh dulu. Ya, ini pendapat Imam Abu Hanifah, ya, dan beberapa ulama tabi'in lainnya, di antaranya Imam Ibrahim An-Nakhai, ya, Shuraih Al-Qadi dan yang lainnya para ulama tabi'in. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi mereka berbeda pendapat tentang hal ini.
Ya, pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan kenapa orang atau anak kecil dan orang gila tetap wajib mengeluarkan zakat, karena kata mereka perintah-perintah tentang wajibnya zakat itu umum. Ya, Allah dan Rasulnya tidak mengecualikan orang gila dan anak kecil dari keumuman dalil tersebut. Ya, contohnya wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian juga firman Allah, khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka sedekatan, sebagai zakat. Ya, ambil kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan waliul amr, memerintah untuk mengambil harta-harta orang yang sudah sampai nisab dan haul, diambil zakatnya. Ya, nah tidak dikecualikan mau dia anak kecil, mau dia orang gila, ambil. Kalau hartanya sudah sampai nisab, sudah sampai haul, diambil. Kemudian juga di antara dalilnya adalah dikiaskan. Ya, zakat ini adalah hak harta. Betul Pak ya? Zakat ini adalah apa? Hak harta. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan orang itu mau balik atau enggak balik, selama sudah sampai syarat-syaratnya nisab dan haulnya, maka hartanya diambil. Ya, dikiaskan dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan harta lainnya, Pak. Ya, coba anda tanya sama antum, kalau ada anak kecil, ya, anak kecil yang dia merusak barang antum, Pak. Ya, dia ada anak kecil, dia pegang batu, dia lempar ke rumah antum, ya, kemudian memecahkan jendela kaca rumah antum. Sekarang pertanyaannya, wajib nggak anak itu menggantinya? Hah? Kata ulama wajib, tapi yang bayar siapa? Walinya. Ya, berdosa enggak? Enggak, karena masih kecil. Ya, betul enggak berdosa dia. Akan tapi harta itu tetap harus diganti. Ini hak masalah harta ini. Ya, jangan gara-gara dia anak kecil sudah enggak diganti. Tetap ini masalah harta. Begitu pula zakat kata ulama. Ini masalah harta ini. Mau dia kecil, mau dia gila, kalau dia hartanya sudah sampai, maka diambil oleh penguasa, seperti itu. Ini dalilnya kata jumhur ulama. Wallahu alam. Adapun Abu Hanifah dan ulama yang sepakat dengan beliau yang mengatakan bahwasanya berakal dan baligh itu adalah syarat wajibnya zakat, artinya anak kecil dan orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat. Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya perintah-perintah Allah itu diarahkan kepada siapa? Orang yang mukallaf. Ya, orang yang mukallaf. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, rufi al-qalam an thalath. Pena catatan amal itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama siapa? Anak kecil sampai dia baligh. Yang kedua orang gila sampai dia sadar, sehat, waras. Ya, yang ketiga orang tidur sampai dia terbangun. Nah, artinya sekarang dia nggak wajib, ya, karena dia tidak dicatat amal-amal dia, masih kecil. Orang gila pun seperti itu. Nah, artinya zakat belum wajib. Kenapa? Ya belum ada. Kalau dia pun nggak bayar zakat, nggak akan berdosa. Ya, karena diangkat catatan amal dia, kata para ulama. Ini, ya. Begitu pula kalau seandainya zakat dikatakan wajib bagi anak kecil dan orang gila, wah, ini bertentangan dengan beberapa dalil lainnya, bahwasannya segala amal ibadah di dalam Islam itu harus disyaratkan orang itu baligh dan berakal. Kalau tidak maka enggak berdosa. Padahal ya dalam Al-Qur'an betapa banyak Allah sandingkan antara apa? Salat dengan zakat. Sekarang pertanyaannya, salat wajib enggak bagi orang gila? Enggak. Wajib enggak bagi anak kecil? Tidak. Berarti zakat sama dong. Kenapa? Karena zakat ini qarinatus shalah. Temannya salat zakat ini. Ya, kalau sholat seperti itu berarti zakat juga seperti itu. Ya, ini kata mereka. Ya, kemudian juga di antara hikmah dari zakat tadi apa? Tujuan zakat tadi apa? Membersihkan orang. Sekarang pertanyaannya, anak kecil berdosa nggak? Nggak ada dosa. Orang gila, ya enggak. Jadi buat apa lagi? Kata mereka. Betul ya? Allahu a'lam bissawab. Nah, jadi dalil-dalilnya sebenarnya sama-sama kuat. Ya, kalau mau didiskusikan lebih panjang lagi bisa panjang sekali. Tapi wallahu a'lam bishawab, kalau ana pribadi ya sampai sekarang masih condong ke pendapat Abu Hanifah sebenarnya. Dan itu yang dirujukan oleh Al-Imam Syaukani. Makanya beliau katakan sini, idza kanal maliku mukallafan. Kalau seandainya yang punya harta orangnya tadi mukallaf.
Artinya kalau nggak mukallaf, anak kecil dan orang gila nggak wajib. Dan ini pendapat Imam Syaukani rahimahullahu taala, dipilih oleh beliau. Tapi Allahu alam, ya meskipun memang secara dalil pendapat ini lebih aqiyas, lebih sesuai ya dengan dalil-dalil yang ada, tapi pendapat jumhur itu lebih berhati-hati, Pak. Ya, ditambah lagi pendapat jumhur ini adalah pendapatnya para sahabat, ya, dan ini yang dipilih oleh Umar bin Khattab, sedangkan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikuti sunnahnya khulafa ar-rasyidun. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, ya. Jadi wallahu alam, kalau seandainya ada anak kecil ya banyak harta, ya, bisa terbayang nggak Pak anak kecil punya harta banyak? Bisa ya. Seandainya orang tuanya kaya, ya, suami istri punya harta banyak, ya, tiba-tiba dia jalan-jalan naik pesawat mati, ya, maka anaknya untuk siapa? Hartanya untuk siapa? Anaknya sebagai ahli waris. Kaya nggak dia? Kaya. Nah, kalau sudah sampai haul dan nisab, keluar nggak zakatnya? Nah, ya, ini hukumnya di sini. Orang gila mungkin nggak? Mungkin saja. Orang gila misalnya dia masih ada orang tua, ya, orang tuanya meninggal, hartanya diturunkan ke dia, misalnya nggak ada orang lain selain dia dapat, Pak. Maka hartanya pun seperti itu. Kalau sampai haul dan nisabnya, nah dikeluarkan atau tidak? Nah ini kembali ke khilaf yang sudah kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau di bawah kita ada ngurus anak yatim yang dia punya banyak harta, sudah sampai nisab dan haul, hartanya keluarkan, Pak. Lebih berhati-hati. Karena nggak banyak juga, cuma 2,5%. Begitu juga orang gila, ya. Misalnya ada siapa di antaranya keluarganya ada yang gila, dia punya harta banyak, maka dikeluarkan harta dia untuk zakat 2,5%, itu tidak banyak insyaallah. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini syarat-syarat yang harus terpenuhi pada orangnya, ya. Yang kedua, syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hartanya. Ya, ada 4 syaratnya. Ada 4. Yang pertama, an yakuna minal asnafil lati tajibu fiha zakah. Harta-harta tersebut merupakan jenis harta yang wajib dizakati. Ini syarat yang pertama. Hartanya termasuk jenis yang wajib dizakati. Sekali lagi, karena tidak semua harta itu wajib dizakati. Ada beberapa harta yang nanti insya Allah akan kita jelaskan secara lebih detail oleh Imam Syaukani, dijelaskan beliau di sini. Tapi kita jelaskan dulu secara global, harta zakat, ya, secara umum itu ada berapa yang dizakati? Ada 9 kalau tidak salah, ya, ada 9 jenis. Nah, yang pertama harta emas dan perak. Emas pertama, yang kedua perak. Yang pertama emas, yang kedua perak. Nah, ini 2, jadi emas dan perak. Kemudian ditambah 3 zakat hewan, yaitu zakat unta, zakat sapi, dan kambing. Berarti ada 5 jenis harta, ya. Emas, perak, unta, sapi, kambing, dengan segala jenisnya, Pak, ya. Nah, kemudian zakat pertumbuhan, ya. Nah, itu ada 4. Yang pertama gandum yang dinamakan bur gandum, ya. Yang kedua syair. Syair itu jenis gandum juga tapi beda Pak, ya. Yang pertama gandum yang bagus, bur namanya. Yang kedua syair. Syair itu gandum tapi yang agak rendah kualitasnya. Nah, yang ketiga kurma. Kurma. Yang keempat kismis. Ya. Jadi zakat tumbuh-tumbuhan ada 4. Tambah tadi 5 jadi 9. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama. Ada lagi nggak yang lain? Ada, dikiaskan. Ya, kalau seandainya emas perak, maka dikiaskan kepada emas dan perak apa? Uang. Ya, duit. Itu dikiaskan kepada emas dan perak. Zakat hewan tidak. Zakat hewan cuma 3 ini, nggak bisa dikiaskan lagi. Ya, unta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya, mau sapi limosin, sapi Bali, sapi PO, sapi apa lagi. Ya, seluruhnya wajib dizakati, ya. Jenis sapi. Begitu pula kambing dengan segala jenisnya, domba, kambing Jawa, ya, atau kambing-kambing yang lainnya. Nah, ada zakat pertumbuhan, pertanian dan seterusnya tadi, itu ada 4 tapi bisa dikiaskan. Ya. Yang menjadi ilahnya, sebab dia dikiaskan adalah setiap
tumbuhan yang dia merupakan makanan pokok yang bisa disimpan. Makanan pokok yang bisa disimpan lama. Ya, jadi bukan hanya 4 hal tadi, tapi makanan pokok lain yang bisa disimpan lama. Termasuk berarti beras, termasuk juga jagung di sebagian tempat, sagu juga di sebagian tempat. Ya, nah itu bisa disimpan dan merupakan makanan pokok. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini syarat yang pertama, hartanya harus harta-harta yang jenis-jenis yang wajib dizakati. Berarti kalau harta yang nggak masuk jenis ini gimana, Pak? Tidak. Contohnya apa? Rumah. Antum punya rumah 10, dizakati atau tidak? Tidak. Ya, tidak dizakati. Nah, antum punya berlian lebih mahal daripada emas dan perak hartanya, dizakati atau tidak? Tidak. Ya, Intan Permata, ya, punya hotel, punya apa lagi, ya, gedungnya itu tidak dizakati. Ya, cuma nanti akan ada zakat tijarah namanya. Zakat apa? Perdagangan. Itu nanti zakat perdagangan, ya. Tapi kalau barang-barangnya tidak dizakati. Ya, punya apa lagi? Pesawat, helikopter, itu enggak ada zakatnya, Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, syaratnya harta tersebut harus mencapai nisab. Ya, hartanya harus sampai nisab. Kalau belum sampai nisab, maka belum wajib. Nah, setiap harta yang kita jelaskan tadi itu punya nisab masing-masing. Emas, perak, duit itu ada nisabnya. Ya, onta ada nisabnya, kambing, sapi ada nisabnya. Begitu juga pertumbuhan itu ada nisabnya. Insya Allah akan kita jelaskan, ya, ketika kita membaca kitab Durarul Bahiyah ini. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, syaratnya an yakuna mamlukan milkan taman, yaitu harta tersebut harus dimiliki secara sempurna. Harta tersebut harus dimiliki secara sempurna. Kalau kepemilikan kita terhadap harta tersebut tidak sempurna, maka enggak wajib zakat. Contohnya apa, Pak? Contohnya harta kita itu kita hutangkan kepada orang lain. Ya, dan orang itu mangkir, enggak mau bayar orang itu, atau dia belum bisa bayar karena enggak ada duit untuk melunasi. Ya. Kita punya harta 20 juta di tangan. Sudah sampai nisab belum? Belum, ya. Tapi diutangi oleh orang harta yang kita punya 40 juta misalnya. Ya, kalau kita tambahkan 40 tambah 20 60, maka sampai nih nisab misalnya. Kalau seandainya nisabnya seperti itu, ya. Nah, maka wajib zakat atau tidak? Hakikatnya kita punya berapa uang? 60 juta, 20 juta di tangan, 40 juta di tangan orang karena kita utangi dia, ya. Tapi kepemilikan kita terhadap harta tersebut tidak sempurna, ya. Maka tidak wajib dizakati, kecuali memang ketika dihitung-hitung sudah jatuh tempo, ketika jatuh tempo pas masuk nisab dia bayar baru wajib zakat. Ya, tapi kalau dia orangnya orang yang tidak mampu bayar atau memang sering mangkir, maka belum wajib kita mengeluarkan zakat. Jadi kapan dibayar zakat? Ketika dia bayar, baru kita wajib bayar zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus kita miliki secara penuh. Ya, kalau tidak dimiliki secara penuh, maka tidak wajib untuk dizakati. Nah, duit daftar haji dizakati atau tidak? Antum sudah daftarkan untuk antum, untuk istri antum, ya, untuk anak-anak antum misalnya 4 orang 100 juta. Misalnya daftar selawi juta, ya, 25 juta. 4 orang antum daftarkan, ya, pakai uang antum murni 100 juta. Itu kita zakatkan atau tidak? Masih duit kita bukan itu, Pak? Masih duit kita. Tapi sekarang pertanyaannya, kepemilikan kita terhadap uang tersebut sempurna atau tidak? Tidak. Jadi wajib zakat atau tidak? Tidak. Ya, karena tidak sempurna lagi. Kenapa? Nggak bisa kita ambil seenak kita, benar nggak? Nggak bisa. Ya, karena sudah terdaftarkan maka tidak bisa kita ambil seenaknya. Ya, ini maksud dari kepemilikan tidak sempurna itu nggak bebas kita ngambilnya, membelanjakannya seperti itu. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Yang keempat syaratnya, ya, syarat yang harus terpenuhi pada hartanya an yahula 'alal milki al-haulu, yaitu harta tersebut kepemilikannya sudah sampai 1 haul. Haul itu maksudnya 1 tahun, dan 1 tahun di sini adalah tahun Hijriyah, ya, bukan tahun Masehi, Pak. Karena tahun Hijriyah itu lebih cepat 11 hari dibandingkan tahun Masehi. Coba antum hitung-hitung, ya, penanggalan Hijriyah itu selalu lebih cepat kira-kira 11 hari.
Ya, misalnya lebaran tahun kemarin tanggal 11. Nah, lebaran berikutnya biasanya tanggal 1 atau tanggal 30 seperti itu ya, karena lebih cepat dia. Nah, lebih cepat 11 hari kurang lebih. Jadi harus sampai haul dulu. Kalau belum satu haul, maka tidak wajib dizakat. Misalnya antum punya uang 200 juta, jual tanah. Alhamdulillah 200 juta dapat, ya. Belum sampai 1 tahun, baru setengah tahun antum keluarin lagi beli tanah tempat lain. Ya. Dikeluarin atau tidak zakatnya? Tidak, Pak. Karena duit sudah berubah jadi tanah. Tanah adalah harta yang diwajib zakat enggak? Tidak. Ya. Jadi tidak terkena zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ada 4 syaratnya. Ya. Nah, jadi harus terpenuhi syarat-syarat ini. Kalau tidak terpenuhi, maka artinya belum wajib zakat. Ketat enggak Pak syaratnya? Ketat, ya. Artinya antum yang punya tanah ratusan hektar itu enggak zakat. Enggak zakat, ya. Islam ini bukan agama yang nganar, Pak, ya. Semuanya diambil, enggak seperti itu Islam. Ada aturan-aturan bakunya. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam ini benar-benar agama yang luar biasa kemaslahatannya dan cocok untuk setiap zaman. Ya, termasuk hukum-hukum hudud, hukum jinayat. Ya, kalau maling potong tangan, zina dirajam atau dicambuk, ya. Orang ada kisos, orang bunuh dihukum bunuh juga. Itu kalau orang yang enggak paham lihatnya, oh ngeri. Islam ini kayaknya hukumnya apa? Oh, barbar, ngeri sekali, ya. Tapi kalau orang yang pernah belajar fikih hudud, fikih jinayat, bagaimana hukum-hukum itu, syarat-syaratnya sangat ketat, wah, akan kita dapat, ya, luar biasa. Enggak ada hukum yang paling adil kecuali hukum Islam, hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak ngandar seperti hukum buatan manusia. Benar-benar digariskan secara apa baik sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang maling, enggak semua maling potong tangan, Pak. Ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya orang yang dipotong tangan tuh yang dia tuh mencuri harta yang disimpan. Itu syaratnya al-hirz. Kalau hartanya enggak disimpan bukan potong tangan hukumannya. Ya. Itu syaratnya. Kemudian ada nisabnya, enggak seluruh harta. Orang yang maling sendal enggak dipotong tangan. Ya, cuma ditakzir, dikasih hukuman apalah, apa di penjara, ya, apa dipukul seperti itu. Intinya tergantung ijtihadnya hakim. Nah, tapi enggak potong tangan. Ada syaratnya. Ya, ada syarat-syarat rubu dinar kalau tidak salah, 1/4 dinar. Ya, 1/4 dinar. Nah, 1 dinar itu kurang lebih 1/4 gram emas. Ya, jadi kurang lebih 1/4 dinar itu 1 gram, 1 gram emas. Berapa 1 gram emas sekarang, Pak? 800-an. Sejuta masih. Kemarin turun kan? Naik lagi. Masya Allah. Nah, berarti kalau kurang dari itu enggak potong tangan. Orang maling ayam potong tangan enggak? Ya. Jadi jangan dikira bosnya semua yang mencuri itu langsung potong tangan. Enggak, itu ngawur namanya. Ya, Islam tidak seperti itu. Begitu pula orang yang kisos, coba ya. Orang yang bunuh dihukum bunuh itu enggak langsung dibunuh. Ya, ditanya dulu orang-orang wali dari yang terbunuh tadi. Harus sepakat walinya. Siapa bapak yang terbunuh korban, anaknya, siapa lagi, pamannya, saudaranya, dikumpulkan. Ya, gimana? Kalian mau kisos atau tidak? Kalau 1 orang saja mengatakan enggak usah kisos, Pak, maafkan saja, enggak dikisos loh. Jadi harus sepakat dulu keluarga korban itu kisos baru dikisos. Ya. Tapi kalau seandainya mereka mau memaafkan itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Ya, cuma bayar diat nantinya. Cuma dia bayar diatnya 100 ekor unta. Ya, ada pembahasannya. Insyaallah kalau kita masuk, ya kayaknya enggak masuk ini, ya, bayar masalah fikih hudud ini. Nah, mudah-mudahan ya ini kita peringkasan. Kalau kita masuk di pembahasan tersebut itu akan dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan pembahasan. Beliau mengatakan bab zakatul hayawan. Nah, setelah beliau katakan bahwasanya zakat itu wajib pada harta-harta yang akan datang penjelasannya bagi orang-orang yang mukallaf, ya. Beliau kemudian langsung masuk kepada penjelasan apa saja sih harta-harta yang wajib untuk dizakati. Beliau memulai dari zakatul hayawan, zakat hewan ternak. Ya, innama tajibu minhu fin na'ami. Sesungguhnya zakat itu wajib pada hewan. Yang dimaksud hewan adalah hewan ternak saja, tidak semua hewan. Ya, dan hewan ternak yang dimaksud hanya ada 3 saja: unta, sapi, dan kambing, Pak. Tidak semua hewan ternak. Ya, antum ternak ayam ada zakatnya atau tidak?
Tidak, alhamdulillah. Mau ayam antum ribuan lebih mahal dari kambing yang cuma 40, karena nisab kambing itu 40. Kita punya 40 kambing kena zakat, ya. Antum punya ayam puluhan ribu lebih mahal daripada 40 ekor kambing, enggak bayar zakat. Ya, enggak ada zakat ayam. Ya, tidak ada zakat ayam. Antum punya ternak lele. Ya, lele, banyak sekali lele antum. Ya. Lahan antum luas, seluruhnya di ternak lele. Ya, lebih mahal daripada kambing misalnya, tidak kena zakat, Pak. Dan hewan-hewan lainnya, antum punya apa lagi? Kuda misalnya, ya, nggak kena zakat, ya, tidak kena zakat. Kuda tidak ada zakatnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kerbau kena zakat enggak? Sapi, kerbau itu adalah saudaranya sapi, kata para ulama, maka kena zakatnya, ada zakatnya kerbau, ya, karena dia saudara sapi, ya. Nah, jadi cuma 3 ini, Pak, 3 hewan ternak ini, ya, onta, sapi, kemudian kambing. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dalilnya adalah hadis-hadis yang banyak, kemudian juga ijma' para ulama. Lalu katakan faslun fi zakatil ibil. Nah, dari 3 hewan ternak ini semuanya punya nisab masing-masing dan kadar masing-masing. Beliau jelaskan terlebih dahulu dari zakat onta. Beliau katakan fi zakatil ibil, itu pada zakat onta. Meskipun kita nggak punya onta, ya, tapi nggak masalah, kita ilmui dulu sebelum kita punya onta, kalau mungkin kan, ya. Kalau tidak, ya sudah, yang penting kita tahu ilmunya. Kata beliau, idza balaghatil ibilu khamsan fa fiha syatun. Apabila onta sudah mencapai 5 ekor. Jadi nisab onta adalah 5 ekor. Kalau orang punya cuma 4 onta saja, kena zakat atau tidak? Tidak, harus 5 dulu, baru dia dikeluarkan zakatnya. Zakatnya apa? Fafiha syatun. 5 onta zakatnya 1 ekor kambing. Ya, Ustaz, kan gak ada kambingnya, gimana? Ya, cari pakai duit lain, beli untuk dikeluarkan zakat ontanya. Atau ya, intinya punya 5 onta sudah wajib sampai haul, ya. Pokoknya keluarkan 1 kambing. Mau jual ontanya 1, kemudian sebagian diambil, sebagian dibeli kambing untuk zakat. Intinya 1 ekor kambing, ya. Tsumma fi kulli khamsin syatun. Kemudian setiap kelipatan 5 itu ditambah 1 kambing lagi. Jadi 5 kambing, 6 masih 1 kambing, 7 masih 1, 8, 9 masih 1. Kelipatan 5, 10. Baru berapa? 2. Ya, 11, 12, 13, 14 masih 2. Ditambah 15 jadi 3. Ya, 16, 17, 18, 19 masih 3, 20 jadi jadi berapa? 4. Ya, 21, 22, 23, 24 masih 4 kambing, ya. Nah, kalau sudah sampai 25 bukan 5 kambing, sudah genti. Yang dikeluarkan adalah unta. Kata beliau, fa idza balaghat 25 fa fiha ibnatu makhadin. Kalau sudah sampai 25 unta, ya, sudah sampai 25 unta, maka dikeluarkan bintu makhad. Bintu makhad. Bintu itu apa, Pak? Ya, anak perempuan, ya. Bintu makhad itu unta. Ya, maksudnya bintu makhad adalah unta betina yang berumur 1 tahun. Genap berumur 1 tahun. Jadi kalau punya 25 ekor onta, keluarkan 1 onta betina yang berumur 1 tahun. Ya, nggak boleh kurang 1 tahun. Kalau lebih, ya tidak masalah kalau kita ikhlas. Ya, wallahu alam. Kemudian au ibnu labun, atau kalau dia nggak punya onta betina yang 1 tahun, dia keluarkan onta jantan yang 2 tahun. Ya, onta jantan yang 2 tahun. Onta betina lebih dihargai. Kenapa? Karena dia yang melahirkan anak, ya. Nah, kemudian wa fi 36 ibnatu labun. Ya, jadi dari 25 sampai 35. Itu 1 onta betina berumur 1 tahun. Ya. Dari 25 sampai 35 tadi, ya. Belum kita jelaskan sampainya. Nah, dari 36 sekarang. Dari 36 sampai 45. Dari 36 sampai 45 itu dikeluarkan bintu labun. Bintu labun, onta betina yang berumur 2 tahun.
Unta betina yang berumur 2 tahun. Ya, 36 sampai 45. Ya. Nah, dari 46, ya, dari 46 sampai 60. Dari 46 sampai 60 itu dikeluarkan hiqqah. Hiqqah itu adalah unta betina yang sudah berumur 3 tahun. Unta betina yang sudah berumur 3 tahun. Ya. Sudah Pak ya? Kemudian dari berapa berarti? 61. Ya. Dari 61 sampai 75. Dari 61 sampai 75 itu dikeluarkan jaz'ah. Jaz'ah itu adalah unta betina yang berumur 4 tahun. Unta betina yang berumur 4 tahun. Sudah? Berikutnya dari 76. Ya, dari 76 sampai 90. Dari 76 sampai 90 onta ya, itu dikeluarkan 2 bintu labun. 2 bintu labun. Saya ulangi, bintu labun tadi apa, Pak? Onta betina berapa tahun? 2 tahun. Ya, jadi 2 ekor dikeluarkan. Kalau sudah mencapai 76 sampai 90. Ya. Dari 91 sampai 120. Dari 91 sampai 120 itu dikeluarkan hiqqah 2 ekor. Hiqqah tadi umur berapa tahun? 3 tahun. Ya, unta yang berumur 3 tahun dikeluarkan 2 ekor. Wallahu alam. Fa idza zadat, kata beliau, apabila lebih dari 120, fa fi kulli 40 ibnatu labun wa fi kulli 50 hiqqatun. Kalau sudah lebih dari 120, maka setiap kelipatan 40, ya, 40 itu dihitung 1 bintu labun. 40 tinggal dikalikan. Ya, 40 itu dihitung 1 ekor bintu labun, tinggal dikalikan. Ya. Wa fi kulli 50 hiqqah. Setiap 50 itu hiqqah, 1 hiqqah. Ya, yang berumur 3 tahun tadi. Jadi misalnya ya, orang punya 150 ekor onta. Berapa yang dia keluarkan? 150. 3 ekor hiqqah. Ya, 3 ekor hiqqah. Ya, kalau dia punya 160, berapa dia keluarkan? 4 ekor bintu labun. Ya, intinya dikalikan seperti itu. Setiap 40 itu 1 bintu labun, setiap 50 1 hiqqah. Wallahu alam bissawab. Nah, insyaallah sampai sini dulu. Kita lanjutkan sedikit lagi, masih ada zakat bakor ya. Kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan dulu. Kita lanjutkan sedikit tentang zakat sapi ya. Tidak terlalu panjang sini kalau katakan. Yang kedua, di antara hewan yang wajib dizakati adalah sapi dengan segala jenisnya, termasuk kerbau itu dihitung sapi kata para ulama. Bagaimana nisab dan kadarnya? Beliau katakan wa yajibu fi 30 min al-baqar tabi'un aw tabi'atun. Ya, sapi itu nisabnya Bapak-bapak sekalian adalah 30 ekor sapi. Ya, jadi kalau sudah sampai 30, maka dikeluarkan 1 sapi betina yang berusia 1 tahun. Ya, jadi kalau orang punya 30 sapi baru dikeluarkan. Kalau kurang dari 30 belum. Ya, cuma 2 ekor sapi. Aduh, sedikit itu, Pak ya. Ya, untuk antum sendiri sajalah. Terus dikeluarkan zakatnya. Sampai 30 baru dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Ya. Wa fi kulli arba'in musinnah, dan setiap 40 ya itu 1 ekor musinnah. Musinnah itu sapi yang berumur 2 tahun. Jadi kalau 30, setiap 30 itu 1 ekor sapi yang 1 tahun. Setiap 40
itu 1 ekor sapi yang berusia 2 tahun. Ya. Hah? Betina, yang betina. Ya, tinggal dikalikan nanti, tinggal dikalikan 30 kelipatannya 60 kelipatannya 90. Nah, kalau 90 berarti 3 ekor sapi betina yang 1 tahun, ya. Kalau 40 kelipatannya 80, 120 berarti tinggal dikalikan dengan yang tadi dibahas nisabnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai dulu. Adapun zakat ghanam, zakat kambing, dan ada beberapa penjelasan tentang yang lainnya insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita buka tanya jawab di sini. Sudah ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah untuk menentukan nasab nisab ya mungkin ya? Emas nggak punya nasab. Nasab itu manusia. Nisab ya. Nah, nisab emas, perak dan uang secara terpisah sendiri-sendiri atau bisa digabungkan? Ya, bisa digabungkan. Ulama mengatakan digabungkan saja. Meskipun bisa juga sendiri, tapi akan menyulitkan. Antum punya emas misalnya 100 gram, ya, perak punya setengah kilo, ya, misalnya. Kemudian apa lagi? Uang punya 40 juta. Ya, kalau mau disendiri-sendirikan itu akan sulit. Ya, digabungkan saja berapa seluruhnya diakumulasikan. Oh, seluruhnya saat hartanya 500 juta. Ya, keluarkan 2,5% dari 500 juta. Ya, tidak banyak, 500 juta. 1%-nya berapa? 5 juta. Ya, 2% 10 juta. Ya kan? Berarti berapa cuma? Nah, 12,5. Tidak terlalu banyak, ya, alhamdulillah. Iya. Sedikit. Jadi bisa digabungkan, insya Allah tidak masalah, digabungkan saja. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah tadi, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Bagaimana penerapan ayat ini secara syar'i? Siapa yang berwenang mengambil zakat? Iya, kalau seandainya di dalam negara itu berhukum dengan benar-benar hukum Islam, ya. Jadi memang landasan hukumnya adalah Quran dan Sunnah, maka yang mengambil zakat itu adalah waliul amr, ya, waliul amr. Tapi para ulama mengatakan ini khusus untuk zakat-zakat yang sifatnya zahir, Pak, nampak. Zakat-zakat yang zahir itu adalah zakat pertumbuhan dan zakat hewan ternak. Itu yang nampak, ya kan? Adapun zakat emas perak itu nggak nampak. Ya, itu diserahkan kepada pemiliknya. Nah, dialah yang harusnya mengeluarkan. Ya, karena kan disimpan di rumah, ya. Tapi kalau hewan ternak mau nggak mau pasti kelihatan. Begitu juga apa? Pertumbuhan, pertanian, mau nggak mau pasti kelihatan. Nggak mungkin dia bertani di dalam rumah, ya kan? Melihara hewan ternak di dalam rumah nggak mungkin. Nah, ini yang ditugaskan oleh pemerintah untuk diambil. Ya, tapi kalau zakat emas perak ya kalau dia tidak ketahuan seperti itu, dia yang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau memang penerapannya Quran dan Sunnah. Tapi kalau zaman sekarang kan pemerintah kita nggak seperti itu. Ya, mereka nggak akan ngambilnya, tidak akan diambil. Ya, jadi gimana? Kitalah yang punya harta hendaklah membayarkan. Jadi gimana saat membayarkan kepada pemerintah? Boleh. Ya, misalnya ambil zakat misalnya. Siapa yang sudah diberikan mandat oleh pemerintah kita misalnya. Anda nggak tahu kalau Basnas itu resmi nggak dari pemerintah. Allahu a'lam, ya. Apa dia independen? Apa memang pemerintah yang buat? Apa memang dia independen tapi diberikan legalitas? Allahu a'lam. Yang jelas, insya Allah kalau memang mereka menyerahkan kepada mustahiknya, silakan kasih saja. Ya. Tapi mau ngasih sendiri juga boleh, nggak masalah. Mau ngasih sendiri juga diperbolehkan, dikasihkan kepada orang-orang yang mustahik zakat. Ya, Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma minta tolong doanya kepada kita semua yang hadir. Karena siang tadi ayu ipar saya lagi koma di rumah sakit RSCM Jakarta. Ya, kita doakan sama-sama insyaallah supaya ayu ipar antum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda pernah mendengar salah seorang ustaz yang mengatakan apabila kita mempunyai tanah tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus ditanami dengan tanaman semisalnya. Apakah tersebut ada anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jazakallahu khairan. Allahu a'lam, ana juga enggak tahu apakah memang ada anjurannya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tapi memang kalau secara logika bisa saja ya. Tapi kalau anjurannya wallahu alam ya. Setahu ana selama ini belum ketemu dalil yang memerintahkan. Ya, memerintahkan untuk harus ditanam seperti itu. Yang ada itu perintah untuk menghidupkan tanah yang mati, lahan yang mati. Ya, misalnya di hutan. Ya, itu dihidupkan. Dihidupkan nggak harus ditanam, Pak. Bisa juga dibikin apa? Dinding ya, kita jadikan punya kita itu maksudnya. Jangan dibiarkan dia itu di hutan, dibiarkan kosong, nggak ada yang memilikinya. Itu memang ada. Ya, itu dalam kaidah pembahasan fikih dinamakan ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat. Menghidupkan lahan-lahan yang mati, yang tidak ada pemiliknya. Itu kita hidupkan jadi pemilik kita. Jadi pemilik milik kita. Dalam Islam, orang yang pertama kali menemukan lahan, kemudian dia baik dia bikin dinding atau dia tanami, itu jadi punya dia otomatis. Ya, itu jadi punya dia. Ya, jadi benar memang yang dilakukan oleh nenek-nenek kita dulu, Pak ya. Tanah itu tinggal matok saja kan. Nah, itu boleh memang seperti itu zaman dulu. Ketika belum ada pemiliknya, syaratnya belum ada pemilik. Kalau sudah ada pemilik nggak boleh. Kalau sekarang meskipun di hutan-hutan sudah ada yang punya ya, itu masalahnya ya. Cuma belum dibikin apa oleh dia, belum dibatasi, belum dipatok ya, masih hutan kadang-kadang. Allahu a'lam bissawab. Tapi kalau belum ada pemiliknya itu dihidupkan. Tapi kalau sudah ada pemilik, itu punya kita ya, dianjurkan untuk ditanam. Allah alam, setahu saya tidak ada dalil yang khusus, setahu saya ya, tapi nanti kita murojaah lagi insyaallah. Nah, tapi jelas secara logika memang kalau tanah kosong dibiarkan tidak dimanfaatkan kan sayang. Ya, dimanfaatkanlah, ditanam atau disewakan ya kan, atau dimanfaatkanlah yang menghasilkan, itu lebih bagus tentunya. Wallahu alam bissawab. Atau ditanam karet ya, manfaat daripada nganggur-nganggur saja tanah ya, atau diwakafkan lebih bagus lagi ya kan, bikin pondok kita, bikin masjid, bikin tempat-tempat yang bermanfaat lainnya. Wallahu alam bissawab. Masih ada pertanyaan? Silakan. Kalau zakat hewan tadi Ustaz, itu harus hewan yang disebutkan tadi atau boleh diganti uang senilai hewan itu? Tidak boleh, harus hewan tersebut. Harus hewan tersebut yang dizakatkan. Ya, tidak boleh berupa uang. Ya, ulama mengatakan tidak boleh kecuali yang memang ada dalilnya di situ. Ya, selama tidak ada dalil maka tidak diperbolehkan. Sama seperti zakat fitri. Ya, yang harus dikeluarkan adalah makanan pokok. Bisa enggak diganti uang? Tidak boleh. Meskipun masalah khilaf betul ya. Sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi pendapat yang lebih kuat tidak boleh. Ya, harus dikeluarkan sebagaimana datangnya dalil tersebut. Allah a'lam. Silakan, Bu Ferus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya kita sudah punya anak yang sudah bekerja tapi belum menikah, itu dia sudah punya harta, apa kita akan mengulang harta kita atau gimana? Tidak, ya, tidak seperti itu. Memang ada sabda Rasulullah yang mengatakan anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu punya bapakmu. Tapi bukan berarti harta anak kita itu benar-benar punya kita, bukan itu, Pak ya. Ini juga harus dipahami hadis ini. Maksud dari hadis ini, kalau seandainya orang tua tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri dan anaknya punya harta, boleh dia ambil harta anaknya sesuai kebutuhan dia. Sesuai kebutuhan dia, bukan melebihi. Ya, dia butuh makan setiap hari 50.000, ambil aja, Pak. Anak saya nggak tahu, Ustaz, ambil. Ya, memang butuh. Kalau sudah jadi kelebihan, saya nggak punya mobil, Ustaz. Nah, ambil harta anak, nggak boleh. Ya, karena mobil itu sifatnya tersier, bukan premier dan sekunder, bukan hajiat, bukan doruriyat, ya. Nah, jadi itu nggak boleh. Sesuai kebutuhan. Itu maksud hadis tersebut. Bukan berarti harta anak punya kita, jadi dia bekerja nanti, ya hartanya kita gabungkan keluarkan zakatnya, tidak seperti itu. Ya, kalau harta dia sudah sampai nisab sendiri, dia yang keluarkan. Kalau belum, maka dia nggak wajib untuk mengeluarkannya. Kita keluarkan saja yang punya kita. Allahu a'lam bishawab. Masih ada? Silakan. Zakat bisa dikeluarkan kepada keluarga atau saudara kita yang kurang mampu? Iya, pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah boleh. Ya, selama ini apa namanya kaidahnya ya. Selama orang tersebut bukan yang wajib kita nafkahi. Ya, karena tidak boleh bergabung antara kewajiban nafkah dengan zakat. Ya. Jadi kita wajib nafkahi anak kita. Kita kasih zakat boleh nggak? Nggak boleh. Karena yang wajib adalah nafkah, maka nggak boleh zakat. Kenapa?
Karena kalau dibolehkan, nanti kita bayar zakat untuk mengganti kewajiban nafkah. Ini sama saja lari dari kewajiban zakat. Ya kan? Yang mana faedahnya sama. Kita untung kan? Gara-gara hal itu maka tidak diperbolehkan. Jadi boleh dengan karib kerabat kita selama dia bukan orang yang wajib kita nafkahi, bukan anak kita, bukan istri kita, bukan orang tua yang wajib kita nafkahi, ya, dan seterusnya. Kalau karib kerabat yang bukan kita wajib nafkahi boleh. Istri kepada suaminya boleh nggak? Istrinya kaya, suaminya kurang kaya, ya. Bahasa halusnya kurang kaya, ya. Boleh nggak istrinya zakat kepada suaminya? Boleh, karena istri nggak wajib menafkahi suami, dan hal ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, istrinya kaya, dia kurang kaya, beliau kurang kaya radhiyallahu an, ya, karena mungkin sibuk belajar dan seterusnya, ya, kurang kaya. Nah, beliau apa? Dinafkahi, dizakati oleh istrinya. Ditanyakan kepada Rasulullah, betul. Bahkan dia lebih berhak daripada orang lain untuk menerima zakat istrinya, ya. Nah, antum yang punya istri kaya, ya, zakat pada saya saja, kan. Tapi malu ya kalau nggak ada uzur, ya. Kecuali antum ada uzur, memang penuntut ilmu sejati, ya, nggak ada waktu untuk mencari maisha dan istri antum ridho seperti itu, ya Allah, luar biasa, ya. Tidak masalah, halal. Barakallahu fikum. Nah, masih ada? Cukup insyaallah, ya. Barakallahu fikum. Kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.